Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kalau kita semua ada sampai hari ini, pertanda bahwa Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Sambil berkipas-kipas, katakan Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Haleluya. Haleluya. Semua baik-baik? Ibu-ibu sudah tarik rambut? Atau Martinus belum kasih doi untuk tarik rambut? Haleluya. Tarik rambut atau tidak tarik rambut, Natal tetap Natal. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ada dalam suasana Natal ya. Momen-momen yang sangat penting buat kita, umat Kristiani, kita ada dalam suasana Natal yang luar biasa. Kalau saya lihat di kota Ambon ini, wow, di seluruh jalan atau di pelosok-pelosok bahkan di sudut-sudut kota ini, semuanya luar biasa. Dihiasi dengan pohon Natal, dihiasi dengan lampu-lampu Natal yang sangat indah. Bahkan di rumah-rumah kita, di tempat-tempat ibadah di mana saja. Seringkali makna Natal yang sesungguhnya hampir tidak lagi dirasakan oleh banyak orang. Karena apa? Orang lebih berfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Orang lupa bahwa esensi Natal itu yang seharusnya penting buat kita. Terkadang orang mengabaikannya. Sehingga orang lebih mengidentikan Natal itu dengan baju baru, dengan pohon Natal, dengan kue Natal, dengan semua yang secara lahiriah. Tetapi sesungguhnya kita sebagai umat Kristiani, kita harus paham betul, jangan sampai kita gagal paham. Bahwa sesungguhnya Natal itu lebih dari segala-galanya. Natal itu lebih dari segala sesuatu yang berbau jasmania. Jangan sampai kita gagal paham tentang esensi dari Natal itu sendiri. Tetapi sesungguhnya kita harus tanamkan itu di dalam pikiran dan di hati kita. Bahwa ribuan tahun yang lalu Yesus yang adalah Tuhan hadir di dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Kita semua diselamatkan. Kalau kita belajar dari surat Filipi pasal 2, saya mengajak kita semua buka masing-masing dalam Alkitab kita. Filipi pasal 2. Saya yakin ada maksud Tuhan dengan ayat-ayat ini buat kita. Kita baru dengar beberapa minggu lalu juga tentang ada singgungan-singgungan tentang ayat-ayat ini. Tetapi sangat-sangat berarti buat kita untuk kita memaknai arti dari Natal itu sendiri. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 saya akan baca dan semua bisa simak secara baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Nama di atas segala nama. Jadi Yesus bukan sekedar nama, tetapi nama di atas segala nama. Artinya bahwa nama itulah yang akan membawa kita, melepaskan kita, menuntun kita kepada satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang kekal.
Jadi Yesus bukan sekedar nama Yesus, tetapi firman Allah berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus. Berikan tepuk tangan dulu buat nama Yesus. Haleluya. Judul khotbah saya pagi ini, sesungguhnya Natal harus membawa perubahan hidup. Natal harus membawa perubahan hidup. Orang merayakan Natal dari tahun ke tahun. Orang bisa saja merayakan Natal dengan bersukaria, dengan berpesta, dengan memberikan sesuatu yang lebih di hari Natal. Tetapi belum tentu semua orang mengalami perubahan hidup ketika dia merayakan Natal. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini sudah menjadi tradisi bagi banyak orang merayakan Natal. Ketika Natal datang di rumah masing-masing, tidak semua ya, tetapi ada di rumah-rumah tertentu orang menyediakan sesuatu yang bisa membuat orang pusing 7 keliling. Apakah orang bisa berubah ketika Natal itu tiba? Ataukah orang semakin menjadi-jadi di dalam kehidupannya yang terus menyakiti hati Tuhan? Esensi Natal yang sesungguhnya kita memaknai bahwa kita harus menghargai Yesus yang datang sebagai manusia, lahir di kandang yang paling hina, yang sesungguhnya sangat-sangat disangsikan oleh bangsa Israel, diragukan oleh bangsa Israel. Apakah benar-benar dia itu adalah raja yang akan datang untuk membebaskan kita dari perbudakan, dari penindasan bangsa Romawi? Apakah benar-benar dia seorang yang perkasa yang akan bisa membebaskan kami, kata orang-orang Israel? Benarkah dia yang akan datang? Apakah dia itu sesungguhnya seorang pahlawan yang gagah perkasa yang akan bisa memerdekakan mereka? Sangat-sangat ironis. Seorang yang lahir di kandang yang begitu hina disebut sebagai raja. Sehingga jangan heran ketika orang-orang Majus datang untuk mencari dia seturut dengan mengikuti arah bintang itu. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami mencari dia. Kami mau menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar bahwa mereka akan menyembah dia, akal liciknya berkata, kalau kalian sudah menemukan dia, beritahu kepada saya supaya saya pun datang untuk menyembah dia. Tetapi Allah di sorga lebih paham siapa itu Herodes. Di dalam mimpinya mereka menemukan bahwa Tuhan katakan, sesudah engkau menyembah dia, pulanglah lewat jalan yang lain. Itu adalah cara Allah yang luar biasa. Sekali lagi saya katakan bahwa kita jangan sekali-kali gagal paham tentang esensi dari Natal itu. Sesungguhnya ada 3 teladan Natal yang membuat perubahan hidup bagi setiap orang yang merayakannya. Yang pertama, kita harus paham betul bahwa Tuhan Yesus meninggalkan zona nyaman sorga. Tuhan Yesus meninggalkan zona nyaman sorga. Dia meninggalkan takhta kemuliaan. Dia meninggalkan semua yang menjadi kebanggaannya di sorga. Datang ke dalam dunia ini. Supaya kita yang percaya kepada dia bisa mengalami perubahan hidup. Sehingga firman Allah berkata, semua orang yang percaya kepada Yesus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu adalah tujuannya. Yesus datang meninggalkan zona nyaman sorga. Supaya kita memberikan hidup ini kepada dia. Sesungguhnya Yesus itu peduli. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri di zona sorga yang penuh dengan kemuliaan, kemegahan, yang disembah, dipuji-puji oleh semua para malaikat. Dia justru meninggalkan kejayaannya. Firman Allah berkata, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah peduli dengan kehidupan manusia.
Sehingga dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kalau kita berbicara tentang Natal, kita berbicara tentang kisah kasih Allah kepada umat manusia. Kisah kasih Allah kepada umat manusia. Itu adalah Natal yang sesungguhnya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membenci manusia. Tetapi Allah begitu peduli dengan manusia. Karena kasihnya, karena cintanya. Sehingga diutus, diberikan anaknya yang tunggal. Datang menjelma, berinkarnasi, menjadi manusia sama seperti saya dan saudara. Karena dia tahu persis kalau dia datang sebagai manusia, merasakan apa yang manusia rasakan. Maka saya percaya manusia akan lebih paham dan memberikan hati terbuka kepada dia. Firman Allah berkata dia selalu berdiri di muka pintu dan mengetuk. Mengetuk pintu hati kita. Ketika kita membuka pintu hati, Yesus masuk dan berdiam di dalam kita. Yang bisa mengubah kehidupan kita hanya kuasa Yesus. Amin. Katakan kiri kanan. Yang bisa mengubah hidup kita hanya kuasa Tuhan. Yang bisa mengubah hidup kita hanya kuasa Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Contoh kecil saja. Kalau kita berbicara kepada anak-anak kita atau saudara-saudara kita. Kita memberikan nasihat, kita kasih jalan yang baik. Belum tentu semua orang bisa menerima. Belum tentu semua orang bisa memberikan hidupnya kepada Tuhan. Ada yang mengeraskan hati, ada yang kurang peduli, kurang respon, bahkan tidak respon sama sekali. Namun kita percaya hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang apa saudara? Yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Jadi ingat, yang tidak percaya tidak diselamatkan. Semua orang yang percaya berseru memanggil nama Yesus, nama Tuhan, pasti diselamatkan. Haleluya. Jadi setiap umat manusia kita diperhitungkan. Kita diperhitungkan di pandangan Allah. Jadi hidup manusia termasuk kita semua hari ini. Kita ini selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Terkadang orang kurang perhitungkan kita. Jangan kita sendiri ya, tetapi ingat. Ketika Yesus datang ada di dunia ini sebagai manusia. Dia pun tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Bahkan oleh bangsanya sendiri. Sama sekali tidak diperhitungkan. Dihina, diolok. Dikatakan anak tukang kayu, mana mungkin dia bisa melakukan ini, melakukan itu. Tidak, sama sekali tidak diperhitungkan oleh kebanyakan orang. Bahkan lahir di kandang, sama sekali tidak diperhitungkan. Namun itulah yang sesungguhnya. Dia mengosongkan dirinya. Meninggalkan zona nyaman. Saudara-saudara, terkadang Tuhan harus membawa kita meninggalkan zona nyaman kita. Amin. Supaya kita tahu persis bahwa ikut Tuhan itu kita harus bayar harga. Ikut Tuhan kita harus bayar harga. Seperti apa yang Yesus alami. Dia meninggalkan semua. Kemegahannya, kemuliaannya di sorga. Siang malam dipuji, disembah oleh para malaikat. Yesus tinggalkan. Supaya dia menempatkan dirinya. Menempatkan posisinya di antara kita. Diam di antara kita. Haleluya. Supaya kita benar-benar mengalami perubahan dalam hidup ini. Oleh sebab itu dikatakan dalam Filipi pasal 5 ayat, Filipi pasal 2 ayat 5 mengatakan bahwa kita harus berpikir. Berpikir dan ingat itu di dalam hati kita. Tanamkan itu di dalam hati kita. Bahwa Yesus sudah meninggalkan semua hanya karena kita. Jadi kita ini adalah alasan
We are the reason. Artinya bahwa kita adalah alasannya kenapa Yesus harus datang menjadi sama dengan manusia. Ini gara-gara kita. Kalau dengan kata yang hari-hari ya. Gara-gara kita. Yesus tinggalkan semuanya. Tapi terkadang kita ini main-main. Ya. Terkadang kita kurang peduli. Kita malas. Kita kurang setia dengan Tuhan. Kita mulai mencari jalan-jalan kita sendiri. Kita mulai membangun dengan cara-cara kita sendiri. Kita mulai membangun tembok-tembok dengan kekuatan kita sendiri. Yang membuat kita gagal paham tentang maksud dan rencana Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa di awal tadi saya katakan bahwa orang-orang Kristen kurang memaknai, bahkan ada yang sama sekali tidak memaknai Natal itu. Sementara Natal dirayakan, minuman keras jalan terus, mabuk sana sini, sampai masuk got. Apakah itu kita merayakan Natal? Saya harap di sini jangan ada yang ikut rame. Jangan ada yang ikut rame. Kita merayakan Natal, kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang buat kita, buat saya, buat saudara. Jangan kita memaksakan keadaan dengan segala sesuatu yang menghancurkan hidup kita sendiri. Sehingga Natal itu tidak lagi kita rasakan arti yang sesungguhnya. Dari tahun ke tahun begitu. Tidak pernah berubah. Natal mabau terus. Natal bikin kacau sana sini. Apakah Natal membawa perubahan? Mari kita maknai dalam hidup ini. Sesungguhnya Natal itu harus membawa perubahan dalam hidup kita. Amin. Kalau dulu tidak setia, kurang setia, malas beribadah. Di hari Natal ini marilah kita koreksi diri kita. Supaya kita semakin setia, semakin sungguh-sungguh. Amin. Sementara merayakan Natal, sibuk sana sini. Tidak lagi tahu ibadah, tidak tahu lagi berdoa, tidak tahu lagi bikin hal-hal yang positif bagi Tuhan. Ya. Pikir tentang hal dunia lebih banyak. Ya. Tetapi mari kita lebih berpikir tentang apa yang sebenarnya Tuhan mau buat kita. Sudah tahu bahwa Natal ini adalah satu momen besar di seluruh dunia. Kalau kita ikuti di seluruh dunia, Natal ini sangat spektakuler. Orang semua merayakan Natal dengan begitu luar biasa. Tapi kita bersyukur hari-hari ini kita masih bisa merayakan Natal dengan baik. Amin. Sebentar malam kita ada di sini lagi. Saya sangat berharap kita semua hadir untuk bersama-sama bersuka cita. Merayakan hari ulang tahun sang raja kita. Yang sudah meninggalkan zona nyaman datang buat kita. Yang kedua, Tuhan Yesus datang untuk tugas yang mulia. Yesus datang untuk tugas mulia. Hanya bayi Yesus yang dilahirkan langsung memiliki tugas pelayanan. Melekat di setiap nama Immanuel, Allah menyertai kita. Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Intinya sudah ada kekhususan tugas Bapa bagi Yesus. Jadi Yesus datang dengan tugas yang mulia. Bukan saja meninggalkan zona nyaman, tetapi Yesus datang dengan tugas yang mulia. Kita harus paham ini betul. Yesus datang dengan tugas yang mulia. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Sampai titik yang terendah. Titik yang terendah Yesus harus terima. Dihina dan dimacam-macamkan sampai tersalib. Berarti Yesus mengambil bagian yang paling terendah. Paling terendah Yesus ambil. Dia harus menjalankan tugas yang mulia yang diberikan Bapa kepada dia. Dia adalah sang pencipta. Menyamakan dirinya dengan ciptaan. Ini adalah bukti pelayanan tertinggi Bapa melalui putranya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk tugas yang mulia, yaitu melayani. Ingat baik, Natal ini berbicara tentang pelayanan.
melayani. Natal berbicara tentang melayani. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ini tugas yang mulia. Firman Allah berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Diam di antara kita. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Tugas yang mulia dari Yesus. Dia harus menjalankan misi yang paling besar. Supaya di dalam namanya yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, kita semua mencapai sorga yang mulia. Amin. Itu adalah esensi Natal yang sesungguhnya. Jadi kita merayakan Natal itu bukan biasa-biasa. Tetapi kita harus tahu bahwa Natal itu membawa perubahan yang besar. Kita paham betul bahwa Yesus punya misi besar untuk dunia ini. Melepaskan dunia dari ikatan kuasa dosa. Dari ikatan kuasa kegelapan. Yang masih dibelenggu dilepaskan. Yang masih diperbudak dengan dosa. Diselamatkan, dibebaskan dari segala kutuk dosa. Yang bisa buat itu hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Orang-orang hebat tidak bisa. Herodes tidak bisa, walaupun dia seorang raja yang gagah perkasa. Kaisar Agustus tidak bisa. Hanya Yesus yang walaupun lahir di kandang, tetapi dia punya misi yang mulia. Tugas yang besar. Jadi kita orang Kristen ini, kita bukan orang-orang yang biasa. Kita diberikan tugas yang mulia juga oleh Tuhan. Untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Menjadi bintang. Tema besar GSJA tahun ini, menjadi bintang. Become the star. Bagaimana kita menjadi bintang. Kita menjadi penunjuk arah. Kita menuntun orang-orang datang kepada Kristus. Ini adalah kita. Sehingga hidup kita bukan kita sembunyi di bawah kolom. Terang itu tidak mungkin sembunyi di bawah kolom atau di bawah gantang. Tetapi dia harus taruh di tempat yang tertinggi dan bisa menerangi banyak orang. Kita ini adalah bintang-bintang yang harus menerangi banyak orang. Amin. Jadi bintang. Katakan kiri kanan, kamu harus jadi bintang. Jadi bintang. Menuntun, membawa orang kepada Kristus. Mengarahkan orang berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Itu kita. Jangan sampai orang sudah ada di jalan yang salah. Kita dorong dia lagi supaya dia masuk terus dari jalan yang salah. Dia masuk jurang. Sampai-sampai sendiri pun masuk jurang. Gara-gara tuntun orang yang salah. Kita kalau sudah tahu yang benar, kita tuntun orang kepada yang benar. Amin. Jangan tuntun salah-salah. Kalau sudah tahu yang benar, tuntun anak-anak juga ke jalan yang benar. Jangan suruh anak-anak untuk parlente. Jangan suruh anak-anak untuk pancuri. Jangan suruh anak-anak untuk main judi. Jangan suruh anak-anak untuk bikin macam-macam. Apalagi sampai suruh anak-anak jangan melayani Tuhan. Ini sangat-sangat berbahaya. Kalau saudara-saudara yang ikut Natal sekolah minggu, youth dan kaum muda itu remaja, saudara pasti paham betul. Apa yang harus kita lakukan buat generasi ini? Mereka tetap ada di dalam komunitas yang benar. Perbiasakan mereka ada di dalam gereja. Tuntun mereka ada dalam gereja. Tuntun mereka ada dalam persekutuan. Tuntun mereka ada di dalam komunitas yang hidup memuliakan Tuhan. Jangan sampai satu saat nanti orang tua menyesal. Kenapa beta punya anak ini dia seperti ini. Anak-anak sudah dewasa, baru orang tua menjadi menyesal. Kenapa dari dulu saya tidak pernah membawa anak saya ke sekolah minggu? Nanti beta ke sekolah minggu, di sana dapat marah. Beta bawa anak-anak beta di ibadah, nanti dapat marah. Karena anak-anak lari sana lari sini, ya itu kamu punya bodoh sendiri. Saya selalu ulang-ulang bilang, selama anak-anak itu masih kecil, bawa mereka masuk di gereja.
Mereka mau loncat sana, loncat sini, mau lari ke sana sini. Saudara punya tugas itu tertibkan. Bukan saudara punya tugas itu tidak bawa mereka ke gereja. Bawa mereka ke gereja tetapi harus tertib. Amin. Kalau sampai saya meloleh ke belakang mata sudah melotot itu sudah lihat, sudah tahu. Harus amankan. Yang sementara pendeta berkhotbah di depan dia pun suara lebih besar dari pendeta. Perbiasakan anak datang ke gereja. Ada di komunitas yang benar. Supaya kelak di kemudian hari kita akan melihat anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa. Amin. Dan kita tahu persis. Mungkin satu waktu nanti mereka seperti terhilang. Tetapi karya Roh Kudus itu tidak pernah berhenti dalam hidup anak-anak kita. Karena kita percaya mereka sudah diberikan khusus bagi Tuhan. Mereka sudah diberikan makanan rohani. Mereka sudah dikasih makan firman. Dan firman itu akan terus bertumbuh dalam hati mereka. Sampai kelak mereka dewasa. Jadi jangan nanti sampai suatu waktu saudara menyesal dengan anak-anak saudara. Kalau saudara tidak perbiasakan mereka ada di gereja. Bawa saja. Amin. Halo yang punya anak-anak kecil. Amin. Amin. Haleluya. Bukan saya anak-anak kecil yang besar-besar itu bawa ke gereja. Saya lihat ada beberapa yang besar-besar susah pernah muncul di gereja lagi. Orang tua perlu koreksi ini baik-baik. Jangan sampai dia masuk dalam komunitas yang salah lalu saudara menyesal. Saudara kita ada di sini, kita bukan dalam komunitas yang salah. Kita ada dalam komunitas yang selalu membawa anak-anak kita kepada sebuah kehidupan yang harus berkenan kepada Tuhan. Kita harus bayar harga untuk menghadapi generasi ini tidak mudah. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus pun datang seperti itu buat kita. Kita ini pemberontak. Kita manusia celaka, kita manusia berdosa. Kita ini sampah-sampah yang berserakan. Tetapi Yesus datang dengan tugas mulia untuk pungut kita, angkat kita. Supaya kita mengalami perubahan hidup. Amin. Jangan sampai tinggal terus di dalam PC. Tinggal terus dalam lumpur. Ada yang mau tinggal terus dalam lumpur. Di hari Natal ini. Di hari Natal ini di rumah-rumah su gen-gen su siap. Rumah-rumah tertentu su gen-gen siap. Malam hari ini habis ibadah dong pundunya. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita menghargai, mensyukuri karya Tuhan besar buat kita. Amin. Tidak ada perselisihan walaupun mungkin belum ada kue kah. Tapi saya sadar kita ibu-ibu ini kalau belum ada kue pasti katong garu-garu sedikit, kore-kore sedikit. Bapak-bapak selalu bilang begitu. Tetapi bagaimana ya di hari Natal kita harus menyiapkan sesuatu yang mungkin itu sederhana saja. Tetapi kita harus bersama-sama menikmatinya. Amin. Jangan sampai belum tarik rambut tidak datang ke gereja. Lalu bataria hai Martinus, ale bolong kasih uang, beta tarik rambut, tetangga kiri kanan su tarik rambut. Ini sudah di perbatasan detik-detik waktu mau Natal. Apa gunanya baju baru yang mewah ini kalau rambut tidak ditarik? Picok setrika panas dalam lalu pakai setrika. Supaya tambah lurus. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kita umat percaya ini kita harus paham betul bahwa Tuhan Yesus datang dengan tugas mulia. Dan yang terakhir Tuhan Yesus datang menjadi tumbal manusia berdosa. Jadi dia datang menjadi korban buat kita. Korban yang paling mulia yaitu Yesus. Amin. Korban. Dia menjadikan dirinya sendiri sebagai korban buat kita. Supaya benar-benar kita paham bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus menjadi tumbal manusia berdosa. Zona nyaman di sorga. Lahir dari ciptaannya itu Maria sendiri di kandang domba Bethlehem.
merasakan berbagai pergumulan manusia. Bedanya Tuhan Yesus dengan kita adalah dia tidak berdosa. Ingat ini baik. Oleh sebab itu dia adalah korban yang paling mulia, yang paling kudus, hanya Yesus. Tidak bercacat. Di dalam kekudusannya, kemuliaannya. Dia mempersembahkan dirinya supaya kita yang berdosa ini mengalami perubahan hidup. Mengalami kuasa dari keselamatan. Mengalami kehidupan kekal di dalam dia. Oleh sebab itu mari tetap setia buat Tuhan. Mari kita semua akhiri tahun ini dengan syukur. Mengakhiri tahun ini bukan dengan berbantah-bantah, bukan dengan perselisihan, bukan dengan kebencian, bukan dengan hal-hal yang negatif. Tetapi marilah kita mengakhiri tahun ini dengan satu kesukaan, satu sukacita dari Tuhan. Amin. Karena kita paham betul bahwa Yesus sudah menjadi korban yang paling mulia buat kita. Tim worship ada di depan. Tuhan Yesus menjadi korban. Salib adalah taruhan. Salib adalah taruhannya. Dia memberikan segenap hidupnya. Tidak setengah-setengah. Yesus berikan total. Jadi kalau Yesus berikan sempurna, dia berikan total hidupnya. Mari kita semua sebagai orang percaya, kita total berikan hidup kita kepada Tuhan. Menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Hidup kita, Tuhan tidak tuntut harta. Tuhan tidak tuntut uang saudara. Tuhan tidak tuntut sebesar apapun warisan, apapun yang ada pada saudara. Dia tuntut hanya hidup kita. Apakah di hari Natal ini kita sudah total berikan hidup kita kepada Kristus ataukah belum? Sama seperti Kristus. Sempurna. Tidak sebagian. Sempurna. Bahkan firman Allah berkata, dia menebus kita. Itu bukan dengan cicilan. Tetapi secara tunai. Dengan darahnya sendiri. Jadi mari kita menghargai pengorbanan Kristus. Korban yang mulia. Dia berikan kepada kita. Mari di hari Natal ini. Biar hari Natal ini membawa perubahan besar buat kita. Kalau selama ini mungkin kita kurang. Kita kurang total kepada Tuhan. Kita masih setengah, masih separuh-separuh. Kita berikan hidup ini bagi Tuhan. Tapi biarlah di momen Natal tahun ini. Membawa perubahan buat kita. Pribadi kita, keluarga kita. Mungkin kurang termotivasi atau mungkin kita kurang memotivasi anak-anak kita, keluarga kita untuk setia kepada Tuhan. Di hari Natal ini momen yang paling penting. Kita menggerakkan, kita menjadi penggerak supaya semua orang yang ada dekat kita, saudara-saudara kita, keluarga kita bisa mengalami perubahan. Karena kita sendiri mengalami apa yang namanya Natal yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Tuhan menjadi dasar yang kuat buat kita. Karena kita adalah alasannya sehingga Yesus datang ke dalam dunia ini. Mari kita